Ini judulnya ciri-ciri keluarnya Dajjal ya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu semuanya, ini kan bulan puasa ya. Malah justru sebentar lagi ini sudah hari Lebaran. Minta judulnya kok enggak yang apa? Puasa itu supaya masuk surga di mana kok enggak gitu. Malah justru minta ciri-ciri keluarnya Dajjal. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ciri-ciri keluar Dajjal itu begini ya. Dajjal itu kan jauh sebelumnya ya, sebelum dia itu keluar itu kan apa? Membuat jalan dulu ya, atau jembatan dulu gitu ya. Lah, jembatan itu dibuat oleh Dajjal itu sejak ketika Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad SAW itu wafat. Nah itulah akhirnya dipimpin oleh Umar itulah. Nah di situ sudah mulai Dajjal sudah mulai membangun jembatan sebenarnya ya. Karena apa? Karena ketika Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad SAW itu sudah wafat, nah itu akhirnya di situ timbul ini ya apa? Ada yang namanya Syiah, Sunni dan Mu'tazilah di situ. Ketika Abu Bakar itu memimpin umat Islam supaya ada yang mengaku-ngaku nabi itu kan yang memimpin dan Umar itu ya. Masih Abu Bakar ya katanya, Abu Bakar yang memimpin itu. Nah, Abu Bakar itu masih melanjutkan pemimpinan Kanjeng Nabi itu saja sudah ini Pak Bu ya. Sudah ada di situ sudah ada namanya fitnah-fitnah sudah ada. Karena apa? Kan di situ ada yang namanya kelompok ya. Kelompok Ali. Ali itu menantunya Rasul. Semestinya dia itu yang memimpin itu Ali, malah justru Abu Bakar kan gitu. Nah, itu di situ kan ada timbul cemburuan itu. Ya, timbul iri lah katakan gitu. Nah, yang namanya iri itulah jalan yang dibentuk oleh jalan seperti itu gitu. Syiah itu apa sih? Syiah itu kelompok Pak Bu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Makanya ketika itu ada Syiah, ada Sunni karena Syiah itu kelompok Ali gitu ya. Jadi berkelompok akhirnya membuat seolah-olah membuat ajaran tersendiri lah. Yang namanya ajaran tersendiri itulah yang dikatakan itu jalan itu Dajjal sedang membangun jalan atau membangun jembatan. Karena apa? Karena di Al-Quranul Karim mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad SAW itu Nabi terakhir. Apa ajarannya Kanjeng Nabi ya itulah yang diikuti. Terus Al-Quran itu kitab Kanjeng Nabi ya itulah yang dibuat pedoman. Lah tapi Dajjal itu tidak terima dengan semua itu. Akhirnya Dajjal juga membuat jalan, membuat jembatan ya lewat Ali. Karena dia itu merasa iri, sebenarnya saya itu menantunya Nabi. Kemudian saya melanjut malah justru Abu Bakar lah. Di situ sudah mulai jembatan sudah dibangun oleh Dajjal. Lah Dajjal membuat jembatan itu kan fitnah, jalan jembatan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ketika itu sampai sekarang ya kan semestinya itu yang mengikuti ajaran Kanjeng Nabi itu ya ajaran Kanjeng Nabi yang diikuti ya. Terus Al-Qur'an dibuat pedoman, tapi kalau ada yang lain mengikuti ajaran Nabi termasuk kayak pengikut mazhab, terus mempelajari pedoman itu hadis, yang diyakini itu hadis, itulah jalan ya. Itulah yang dibangun oleh Dajjal. Karena apa? Karena kita sudah memfitnah Kanjeng Nabi itu. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi itu Nabi terakhir, tidak ada kitab lagi selain Al-Quran. Juga Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad SAW itu termasuk ini Pak Bu ya. Dikatakan ajarannya itulah yang untuk panutan umat Islam di dunia ini ya ajaran Kanjeng Nabi itu, yang dibuat panutan ya ajaran Kanjeng Nabi itu kan gitu. Lah setelah Kanjeng Nabi wafat lah di situ lalu yang namanya Dajjal itu membangun jembatan itu tadi ya, dan dia lewat fitnah-fitnah itu gitu loh ya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita berpikir jernih ya. Karena apa? Karena
yang dibuat pedoman kita ini Al-Quran. Kalau kita itu tidak paham tentang Al-Quran, malah justru cari kitab sebelum Al-Quran, karena agama itu melanjut kitab dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, sedangkan kayak perintah dalam Al-Quran sendiri itu Pak Bu ya, itu kan tidak ada menyuruh kita semua bagaimana Islam ini mengikuti hadis, itu tidak ada ya. Terus di Al-Quran juga tidak ada yang menyuruh kita untuk mengikuti mazhab, juga tidak ada ya. Cari kitabnya apa kalau ada seperti itu. Makanya saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita ini teliti ya, jalan kebenaran. Kalau ada yang tanya tentang masalah bagaimana kita ini lolos dari fitnah yang dibentuk oleh Dajjal ya, jatuh jelas seperti ini. Kita misalnya suatu contoh, kita ini selalu melakukan kebaikan semuanya gitu Pak Bu ya. Jadi selalu bersolawat ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah, itu jalan keselamatan dunia sampai akhirat ya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga pertemuan kita meskipun sedikitnya ada manfaatnya ya, karena zaman sudah seperti ini, malah kita itu banyak-banyak sholawat mengatakan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah, ulang-ulang supaya kita ini selamat dunia sampai akhirat. Dan syahadat ya, selalu syahadat, apapun yang kita laksanakan selalu mengucapkan syahadat, derek perintah Gusti Allah lan derek bimbinganipun Rasulullah, belajar ibadah nopo kemawon nggih, belajar ibadah nyambut damel nopo kemawon, belajar ibadah turu nopo kemawon, belajar ibadah puasa niati kanthi syahadat dulu. Syahadat ini wau nggih, asyhadu alla ilaha illallah, artikan derek perintahipun Allah lan derek bimbingan Rasulullah, belajar ibadah puasa, derek perintah Gusti Allah, derek bimbingan Rasulullah, belajar ibadah nyambut damel, derek perintah Gusti Allah, derek bimbingan Rasulullah, belajar ibadah buka puasa macam-macam dan sebagainya. Syahadat niki niku nggih, derek perintah Gusti Allah, derek bimbingan Rasul, derek perintah Gusti Allah krana kula panjenengan sami paringi kesempatan paringi nyawa, derek bimbingan Rasulullah mboten enten liture kanjeng Nabi sing mimpin umat Islam sedunia ini, liture kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu Pak Bu nggih.